Hai, welcome to the ASCII. Jadi kalian mau bercerita tentang para kensunya Indonesia di Jepang. Jadi hari ini kita mau bahas tentang perkenalan yang namanya bukan ibu mas, bukan ibu ya. Nama sebenarnya siapa mas? Nama asli Sabara Devalea, Mas. Wih panjang ya, Sabara Devalea. Namanya kakoi Sabara banget. Devalea Sunario. Namanya kakoi banget ya. Jadi ini masih bukan ibu ini mau menceritakan sosok dia itu Jepang itu yang seperti apa gitu. Kenapa dia datang ke Jepang? Terus alasannya itu apa? Dan mau kuteknya itu apa tujuannya ke Jepang? Dan bagaimana sebenarnya Jepang itu? Jadi mas bukan ibu ini sebenarnya kalau datang ke Jepang ini punya tujuan atau enggak sih sebenarnya? Ya sebenarnya dari dulu punya tujuan, Mas. Kan awalnya dulu itu SMK. SMK kan ada LPK masuk tuh ke SMK. Ya lulusan SMK kan kita nggak tahu dunia kerja, nggak tahu apa-apa kan Mas ya. Ya jadi saya terpengaruh dengan gaji gede, kerja, nyalain mesin enak gitu. Tapi ternyata saat sampai sini berbanding terbalik gitu. Ya jadi jangan berekspektasi lebih tentang Jepang gitu loh. Nggak semuanya yang diceritakan di sosial media itu kejadian asli. Kan yang diposting itu kan versi terbaiknya kita, versi terburuknya kan nggak dilihatkan ke semua orang gitu kan Mas. Berarti saya teriming-iming dengan istilah yang rumput hijau lebih baik gitu ya. Iya. Bukan rumput tetangga, sorry rumput tetangga. Namanya juga ini bikin dagelan kok istilah diselengin di itu loh, padahal salah. Jadi karena tujuannya seperti itu. Tapi kalau misalnya karena dengan dapat pandangan yang seperti itu ya, istilah rumput tetangga itu sebenarnya lebih hijau. Terus pas waktu benar-benar datang ke sini tuh ya, melihat kenyataannya seperti itu kan. Ada penyesalan apa enggak sih? Ya sebenarnya tidak ada penyesalan sih Mas. Ini kan sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kan ya. Jalan kita nantinya mau kemana itu ya dijalanin aja. Sebelum berangkat juga ditanya mau kutekinya. Ini lagi podcast saya jauh dipanggil-panggil suruh ngambilin kecap kok. Gagal ini. Ya Allah, lagi serius-serius dipanggil suruh ngambil kecap loh. Ada juga orang podcast kayak gitu sih guys. Aduh. Oke lanjut. Sampai mana tadi? Yang ada penyesalan enggak ya? Penyesalan. Tentunya nggak ada sih Mas. Berkat ke Jepang sini juga saya juga bisa membahagiakan orang tua saya dengan cara setiap 1 bulan sekali kirim itu kan ya gitu. Saya sebelum berangkat juga tentunya semua orang punya tujuan akan membahagiakan kedua orang tuanya gitu. Kakoi banget ya. Wes, aku sebenarnya juga punya tujuan seperti itu ke Jepang, tapi nyatanya ya untuk sekarang monoton untuk diri sendiri itu udah cukup sih. Terus kalau Mas Haikal sekarang buktinya yang kayak gitu ya, kayak nggak ada penyesalan. Mas Haikal itu pernah nggak merasakan yang namanya penyesalan datang ke Jepang? Kalau aku pribadi masalah nyesel gak nyeselnya itu gak ada Mas. Memang benar-benar murni pure pengen ke Jepang gitu kan. Satu, ada tujuannya. Tak pikir aku ini gak punya kakak, gak punya adik. Nanti kalau misalkan aku gak jadi, gak ada ini itu kan, siapa yang mau nolong gitu. Sedangkan adik, kakak gak ada. Jadi murni anak tunggal kan. Terus ditambah lagi misalkan mau kerja di Indonesia yang gajinya bagus pun, aku lulusan SMP kan bisa apa gitu. Apalagi paket C juga ya sempat sih jadi pecutan gitu kan, pas aku ngelamar pakai paket C malah ketawain kayak gitu. Terus ya itu coba sih keluar negeri kayak gimana itu. Karena semua orang nggak tahu ya kemampuan seseorang itu tidak diukur atau samakan dengan kekuatan sini ya. Kekuatan sini juga ada. Nggak harus dengan kita yang sekolah tinggi pun. Buktinya kadang ada yang sekolah tinggi pun bahasa Jepangnya masih masih level standar. Tapi memang gimana ya, keterampilan seseorang, multitalent seseorang mungkin dari situ ya. Itu Mas. Iya benar-benar harusnya ya. Kadang juga ada kayak kenapa ya kok cuma ngelihat dari itunya doang gitu, dari ya
Kayak kita ngelamar kerja kan cuma dilihat itunya, mas lulusan terakhir apa sih, oh ini pakai C, oh ya walaupun disetarain gitu kan. Terus ada pertanyaan, kenapa dulu kok cuma sampai SMP kayak gitu, ada itulah jadi yang pokoknya Jepang gitu. Akhirnya gitu, jadi nggak ada nyesel sama sekali wes, sampai sini pun enjoy, seneng gitu mas. Ya walaupun awalnya kayak Mas Wibu mungkin 1 tahun pertama itu benar-benar kena shock terapi gitu kan. Yang Bakayaru bukan Bakayaru aja, fisik iya ada gitu kan, tapi balik lagi fisik tuh kayak ya itu kayak ya tau lah ya itu orang Jepang gimana gitu kan. Akhirnya tapi enjoy aja mas, akhirnya ya sampai sekarang ini wes dari 2016 tuh. Sekarang di sini aku kan maaf buat kalian yang anak-anak Kenso atau TG ya. Nah, aku kan soalnya nggak pernah merasakan nih kayak yang ikut-ikutan tes atau apa gitu kan. Jadi kalau yang dalam hal seperti itu prosesnya kan katanya jangan bilang taheng mas yang sampai di tempat apa di penampungan, bukan penampungan sih, maaf kalau istilahnya kasar bahasa penampungan, apa itu di mes istilahnya. Di mesnya tuh prosesnya tuh kita harus nunggu yang beberapa bulan, ada yang langsung berangkat ada. Itu kalau kalian itu langsung berangkat itu karena mempunyai skill kalian yang bagus atau karena pas kebetulan jobnya ada. Soalnya kan setiap orang kan kadang berbeda-beda tuh yang apa yang mau apa yang alasan mereka bisa datang ke Jepang cepat itu kan. Kalau Mas Wibu itu tergolong lama apa cepat bisa datang ke sini? Kalau saya ya namanya belum beruntung ya mas ya. Saya kepotong nunggu corona itu 2 tahun mas di Indonesia itu. Oh jadi pas corona daftar. Iya kan. Iya dulu kan soalnya nggak ada pemberangkatan kan masa pandemi itu. Dibuka cuma sebentar terus tutup lagi itu. Saya benar-benar. Proses dari 2019 masuk LPK itu 2019. Terus itu saya ikut LPK. Dan LPK saya kan belum SO, jadi di LPK itu ada 2 pilihan mas. Dia ikut swasta apa ikut IM Japan. Masnya tahu IM Japan kan? Pernah dengar? Aku sih pernah dengar kayak yang model-model swasta atau IM Japan. Katanya kalau swasta kita harus bayar berapa puluh juta untuk bisa masuk LPK itu tadi. Tapi kalau IM Japan bayar murah, tapi kita harus mengikuti kayak tes-tes negara yang dibikin oleh negara itu tadi ya? Iya benar. Benar jadi sebenarnya kita semisal daftar mandiri itu bisa lewat di IM Japan tuh, tapi kebanyakan itu masuk LPK dulu, soalnya di LPK itu dikasih kayak ramu-ramuannya biar bisa lulus lancar di IM Japan itu loh mas. IM Japan tuh seleksi pertama itu ada 4 hari itu. Hari pertama itu tes matematika dasar, kedua itu tes jasmani kayak kesemaptaan itu loh mas. Jadi kita ya maaf nih ya celana dalam saja, terus dicek dari segala dari fisik bawah sampai atas itu bertindih apa enggak. Kalau sudah di sini mah terserah mas. Kalau sudah di sini terserah. Kalau tak pasang lagi kalau gitu. Iya kalau sudah di sini terserah. Tapi sebelum berangkat itu kalau yang Japan nggak boleh bertindih terus bertato terus apalagi ya lupa saya mas. Gatel-gatel itu suruh meriksa lagi berat badan minimal 50, terus tinggi badan minimal 160 gitu. Itu hari kedua. Terus hari ketiga itu lari push up sit up. Lari itu 3 kilo kalau nggak salah, itu harus ditempuh maksimal 15 menit 3 kilo. Oh jadi harus dimulai dengan penempaan fisik juga ya pas lagi. Iya, push up 35 kali, sit up 25 kali. Terus yang terakhir itu hari keempat wawancara. Kalau misalnya ya, sekarang kan kalian dengan proses yang seperti itu ya, tiba-tiba kalian itu, akhirnya, yuk kata aku bisa berangkat ke Jepang gitu kan istilahnya kan. Terus dari situ istilahnya pekerjaan di Jepang itu nggak seindah yang kamu bayangkan misalnya. Oh ternyata proses pekerjaan di Jepang itu yang nggak seperti yang aku bayangkan. Kerjanya memang 8 jam karena mungkin sama dengan Indonesia. Tapi kalau di Indonesia kan mungkin kita bisa leyeh-leyeh kan, jam istirahat atau apa nyantai segala sesuatunya kan. Jadi kalau misalnya kalian pas waktu di Jepang kaget seperti itu ya, kira-kira siap fight tuh enggak?
siap bertempur enggak? Kalau aku ya dulu istilahnya datang ke Jepang, sesusah apapun, seberat apapun pekerjaannya, pasti aku jalani karena tujuanku datang ke Jepang udah tahu seperti apa Jepang. Ya maaf ya, istilahnya kayak pas waktu di zaman penjajahan dulu kan, kita istilahnya kayak yang kerja parodi apa, sudah dapat image yang seperti itu gitu loh, mulai dari zaman dulu kan istilahnya. Oh berarti aku datang ke Jepang istilahnya perang lah aku pikir. Jadi apapun yang terjadi mau istilahnya mau sinema de cetai gambaru karat istilahnya sampai mati pun aku bakalan berperang istilahnya gitu kan. Jadi ada badai atau apapun. Oh iya nggak boleh. Oke. Peace. Ini lagi podcast yang jauh. Ditulis di sini di kami ini. Hai, wakarimashita. Oh, jadi kan kalau istilahnya seperti itu kan aku jadi nggak ada penyesalan gitu kalau dari akunya karena Orino Sinubas Kokudami. Jadi meskipun hidup mati aku pilih di sini, jadi seperti apapun bakal tak ada susah atau seperti apapun bakal tak terjang gitu. Apalagi sekarang ada itu sama ada calon anak juga loh, malah semakin harus lebih semangat lagi kan istilahnya. Iya. Jadi pembelajarannya masnya yang dari situ tuh tadi yang dapat ditempa istilahnya sampai di Indonesia sampai kayak gitu. Masa bakalan nyerah sih di ini di apa namanya? Di kehidupan nyata di Jepang. Di Jepang bakalan nyerah kan karena banyak yang ngeluh juga kan istilahnya. Iya, banyak yang kabur juga, banyak yang makanya diri juga. Itu. Kalau untuk yang seperti itu kira-kira ya Mas Ibu sama Mas Haikal itu ya pengen yang proses yang seperti apa enaknya di Jepang itu sebenarnya. Mungkin siapa tahu kayak istilahnya Jepang itu sebenarnya enak cuman kerjanya doang yang nggak enak. Ada yang bilang kayak gitu. Kerjanya nggak enak tapi otomatis ininya yang enak istilahnya kan. Yang disuka itu pengen proses yang seperti apa, perubahan seperti apa gitu loh. Biar anak-anak nggak ngeluh di Jepang istilahnya. Karena mereka kadang kan ada yang proses datang ke Jepang itu tanpa mengetahui bahasa dulu tiba-tiba diluncurkan ke Jepang. Tapi sebenarnya kan yang salah kan bukan pihak anak Kensho atau pihak perusahaan. Tapi kan kita nggak tahu Kumiya itu kita memilah-milih kita atau gimana kan nggak tahu kan. Iya benar itu. Harusnya dimatengin dulu sih soalnya pas magang juga kasusnya. Wah, aku baru berapa ya mas? Setengah 5 bulan paling dipulangin. Masa? Gara-gara bahasanya. Iya loh, sering itu. Jadi kayak misalkan disuruh ngambil naifu kan, dia bawanya yang lain gitu. Waktu itu pernah disuruh ngambil maruci itu mas, plastik yang buat nanam. Dia bawa skop kayak gitu. Sering salah, akhirnya dipulangin. Dan satu, Sajoku marahnya sama Kumiai nggak mau disalahin, akhirnya nyalain ke LPK gitu kan. Bilang kenapa kok ini si A bahasanya kok nggak bisa kembang dia. Sedangkan senseiku sendiri itu cerita ke aku kan, lah ini anak belum bisa mensetsu kok udah diikutin mensetsu dan itu kepilih lagi gitu. Akhirnya sempat khawatir senseiku nanti kalau udah di Jepang gimana dia, tolong ya bimbingannya belajar lah. Aku juga masih tahun kedua, kataku gitu kan, mau ngajarin kayak apa orang aku sendiri juga lagi belajar, kataku gitu. Akhirnya sampai dipulangin mas, itu nggak ada setengah tahun loh, sayang. Kasian juga. Maaf mas, memotong kan kalau di Indonesia itu pikirannya mungkin gini mas, yang penting budal dhisik, masalah bahasa carry gitu. Oh, ada aku juga pernah dengar sebenarnya kayak saya. Ada prinsip seseorang yang seperti itu juga. Yang penting berangkat dulu, nanti kalau masalah bahasa ya urusan belakang. Tapi kebanyakan itu kalau pakai prinsip seperti itu sih enggak apa-apa. Yang penting tuh mau semangat untuk kedepannya gitu doang. Punya pendirian yang teguh kalau aku sih. Tapi kebanyakan yang denger itu kayak yang pengeluhan yang ngeluh-ngeluh itu banyak, jadi kayak proses nggak balance banget gitu loh. Mana yang semboyan kalian yang aku datang ke Jepang dengan tujuan pengen menafkahi keluarga aku. Jadi kalau untuk menafkahi keluarga kan otomatis kan kita harus benar-benar berjuang yang dengan sekuat tenaga kita gitu. Meskipun apapun di tangan, nah istilahnya gitu. Aku nggak tahu juga ya. Itu kan sistem orang kan semuanya kan berbeda-beda kan. Bener. Loh, apa matangin bahasa Indonesia. Kalau bisa ya sebenarnya dari gini loh mas, kayak kalau aku ya mikirnya ya kayak misalkan anak yang mau diikutin wawancara itu dilihat kan pasti kan ya Saco sama si sensei yang di aku kan tahu kan anak itu bahasanya kayak gimana, nilai
mingguan kotobanya kayak gimana, ujiannya kayak gimana, itu udah wajib udah pantas belum nih diikutin wawancara gitu kan. Itu jangan langsung ego gitu, pengen ya yang penting cair, ini anak berangkat terus cair ya, kalau bisa ya emang ada aja yang kayak gitu, bukan 1-2 orang gitu. Aku juga udah sering nemuin cerita-cerita kayak gitu, sama kejadiannya diikutin terus keterima. Ya emang kalau misalkan nanti pas sampai Jepang bahasanya hancur, kalau bisa kan kenapa dulu diikutin gitu, kenapa nggak ditunggu agak matangan dikit aja gitu kan. Iya juga. Ya gitu Mas, jadi nanti pas udah nyampe Jepang begitu kena shock terapi gitu kan, ya dia nggak, ya mungkin kalau ada bekal sedikit gitu dia masih bisa lah survive dikit lagi gitu sampai tahun kedua, begitu bahasa udah ini atau udah mulai terbiasa dia udah mulai ngerasain enjoy kan gitu. Tapi nggak semua memang ya kan. Setiap orang kan punya karakter yang berbeda-beda kan Mas ya. Yang enak itu cuma 3. Okane, Osake, Onnano, bakal netral Jepang. Ya kalau dibilang yang enak seperti itu, sekarang yang kalau Pak Ustadz yang datang ke Jepang beda lagi cerita dong. Beda lagi kalau itu. Itu bukan ke situ arahnya kan gitu. Oke, jadi podcast hari ini kita sampai di sini dulu karena 15 menit ternyata panjang juga ya waktunya. Sambil ngerekam ini berarti. Iya, ternyata sambil ngerekam ini. Ternyata seperti apa jadi kata-katanya orang-orang podcast itu. Siap. Coba aja Mas, itu kan kalau tahu kalau kenceng kan bisa digini terus. Nggak dikasih. Podcast online atau offline Mas bakali? Sebenarnya sih offline ada, online ada. Tapi kalau yang offline-nya mungkin ya kayak telepon sambil kayak istilahnya pengen ngetahui kan kayak tujuannya itu apa. Jadi satu persatu mereka itu mempunyai kehidupan seperti apa di Jepang gitu loh. Jadi biar orang Indonesia itu tahu keluh kesah kita seperti apa. Atau kalau dulu kan kayak bikin konten istilahnya kan kok arigatou gozaimasu Mas ya. Istilahnya kan keluh kesah kita yang di Jepang itu seperti apa ya orang Indonesia itu tahu. Kalau aku kan bikin konten-konten kemarin tuh yang akun live-nya ke band itu kan karena dulu kan banyak yang ngeluh saling sindiran, ada yang kayak yang enggak bisa bahasa atau apa gitu kan. Aku juga tahu gimocinya mereka seperti apa itu juga tahu karena aku lebih parah dari mereka pun juga pernah merasakan gitu loh. Karena waktu datang ke Jepang pun juga nggak bisa bahasa Jepang juga gitu. Makanya sekarang aku kan kayak istilahnya ngasih pembelajaran, saya jadi sensei itu. Nggak mungkin bisa aku ngajarin. Kayak yang sistem-sistemnya Taokung, Torikung yang apalah gitu kayak gitu. Nggak bisa. Cuma jadi karakter seorang aku ya kayak gini nggak mungkin dibedakan lagi. Kalau aku berubah pun nggak bakalan cocok gitu loh. Jadi jadilah Mas Aski aja. Iya, jadi sendiri. Yeah, that is my style. So I will gonna be saying about my style also. So like, we have to be perfect. Jadi kalau istilahnya bikin konten kemarin itu kan pakai komedian istilahnya, komedian. Jadi kalau komedi kan otomatis kan gampang dihafal gitu loh. Jadi setiap kali mungkin perkataan pertama itu istilahnya dengan karakter Yangki memakai bahasa kotor atau apa, tapi kan itu kan mudah dicerna toh. Yang dari situ datanglah istriku yang kayak tiba-tiba membuat sebuah perubahan kata-katanya sebagai kata-kata baku gitu loh. Jadi kata-kata baku pun terus mudun. Bukan mudah terus mudun istilahnya. Dari istilah dari kanan yang ke kiri itu langsung digabungkan ke tengah istilahnya. Iya benar. Itu nisnya sampean sendiri, Mas. Jadi caraku memberikan cara belajar bahasa itu seperti itu kayak ya makanya kan aku ngomong seperti profilku kan. Jadi istilahnya kayak komenmu kontenku istilahnya kan. Jadi kan istilahnya aku itu ada juga kayak Yareba Dekiro Toko. Jadi istilahnya kan yang artinya kan apapun itu aku bisa gitu melakukannya karena ya setiap orang kalau mau berusaha pasti bisa toh sebenarnya. Cuman caranya aja yang berbeda istilahnya kan. Benar.